Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan alhamdulillah luar biasa. Salat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan hadir kembali. Di sini sudah ada pembicara yang kita hadirkan, tokoh narasumber dari SMK Muhammadiyah Purbalingga. Mari kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama beliau adalah Ustadz Arif Sahidin SAG. Beliau mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, dekat banget dari sini, dari lokasi syuting kita. Namun juga beliau adalah aktivis dari beberapa kegiatan keagamaan. Dan beliau hari ini akan menerangkan terkait dengan tema Ramadan, bulan momentum untuk memperbaiki diri atau muhasabah. Baik, langsung aja kita saksikan bersama tausiah dari Ustadz Arif Sahidin SAG. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah. Tidak lupa yang pertama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka ibadah mencari ridho Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini adalah merupakan kegiatan yang dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin. Insya Allah mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, seorang nabi yang insya Allah nanti juga akan memberikan syafaatnya kepada kita fi yaumil qiyamah kelak. Baik, para pemirsa Ngeteh Anget podcast ngobrol enteng humoris antar generasi yang dirahmati Allah. Amin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah Ramadan, bulan momentum untuk memperbaiki diri. Ya, baik. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jinni wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun
wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin, yang artinya pada malam bulan Ramadan setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Ketika itu ada yang menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Inilah para pendengar teh hangat yang saya hormati, ya. Jadi hadis ini sebagai rujukan, salah satu rujukan obrolan kita pada kesempatan siang hari ini, ya, bahwa begitu luar biasanya bulan Ramadan, sehingga diibaratkan bulan Ramadan itu diibaratkan setan-setan dan jin-jin yang jahat itu semuanya dibelenggu, dan pintu-pintu surga semuanya dibuka lebar-lebar. Nah, itu artinya, ya, terbukanya pintu surga itu dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah berbagai macam ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh para hambanya ketika di bulan Ramadan ini. Kita lihat ketika di bulan Ramadan, amalan-amalan semuanya dilipat gandakan pahalanya. Yang wajib dilipat gandakan berlipat-lipat, dan yang sunnah pahalanya juga dihitung seperti wajib, ya, diibaratkan seperti itu. Saking barokahnya bulan Ramadan. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, yaitu artinya orang ketika mau melakukan kemaksiatan sulit sekali. Seperti misalnya di saat bulan Ramadan orang mau makan saja kelihatannya sulit untuk mencari warung-warung yang buka, karena kebanyakan warung-warung yang di pinggir jalan itu semuanya juga ikut tutup. Walaupun dibuka, itu hanya sedikit sekali yang dibuka. Nah, ini kan mengandung arti bahwa ketika bulan suci Ramadan memang gerak, ya, dan langkah setan ini seolah-olah kayak seperti dibelenggu, ya, di penjara, ya, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini juga, Ramadan yang penuh dengan berkah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan semua amalan-amalan ibadah, ya. Nah, terbukti, ya, di bulan Ramadan rumah-rumah ibadah, masjid, musola semuanya penuh sesak. Tentu saja dipenuhi oleh para jamaah. Ketika di bulan selain bulan Ramadan, para jamaah mungkin merasa malas, ya, malas untuk datang ke masjid atau musola, tetapi ketika di bulan suci Ramadan mereka berbondong-bondong, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya datang ke masjid atau musola, ya, dalam rangka untuk mencari pahala di bulan yang penuh berkah ini. Yang ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, ya, karena di bulan-bulan selain Ramadan, ya, biasanya tempat-tempat ibadah kayak musola, masjid ini biasanya sepi. Kalaupun ada, ya, 1-2, tetapi ketika di bulan suci Ramadan ini biasanya dipenuhi, bahkan sampai meluber, ya, kadang-kadang ada sampai ke teras, iya, ya, musola sampai, ya, ke teras, ya, bahkan ada yang sampai bikin
tenda karena tidak kuat menampung para jamaahnya. Kemudian yang selanjutnya di bulan suci Ramadan ini ya diibaratkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini diibaratkan seperti orang seperti ulat ya, seperti ulat ya. Ulat ketika belum berubah menjadi kepompong ya, berubah menjadi kupu-kupu, ulat ini menjadi musuh para petani. Bahkan tidak hanya para petani, semua orang pasti jijih ya, benci kepada binatang yang namanya ulat ini. Karena dari tampilannya ulat ini sudah sangat menjijikkan ya. Apalagi ulat yang berbulu. Siapapun yang menyentuh ulat yang berbulu ini pasti akan merasa kegatelan ya, dari bulu-bulunya yang memang bisa membuat gatal badan seseorang. Tetapi kemudian ulat ini menjalani rutinitas puasa, menjalani puasa, merubah dirinya menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi kupu-kupu. Ya, setelah menjadi kupu-kupu, siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, semuanya suka sama kupu-kupu. Orang yang berpuasa itu diibaratkan adalah seperti puasanya ulat, ya. Jangan seperti puasanya ular. Puasanya ulat ya adalah ketika ulat ini sebelum puasa, semua orang benci sekali kepada yang namanya ulat ya, karena dari tampilan fisiknya sudah sangat menjijikkan. Di samping itu juga ulat sangat rakus ya, menjadi musuh para petani. Daun-daun semuanya dimakan habis sama ulat. Pokoknya binatang yang paling dibenci itu adalah ulat. Tetapi kemudian ketika ulat menjalani puasa, merubah dirinya menjadi seekor kupu-kupu, siapa yang tidak suka kepada kupu-kupu? Setiap orang, besar kecil, ya, tua muda, laki-laki perempuan, semuanya suka sama kupu-kupu. Kalau dulu ketika masih jadi ulat, makannya rakus, apa-apa dimakan semuanya habis, orang-orang semuanya benci. Tetapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, semuanya suka, dan makannya pun pilih-pilih, tidak semuanya dimakan. Kupu-kupu hanya akan memakan madu atau sari bunga yang enak, yang manis ya, yang halal pada intinya. Nah, itulah ya puasa yang harusnya dilakukan oleh kita ya, bisa merubah perilaku kita. Ketika kita sebelum puasa mungkin banyak musuhnya, makannya juga apa-apa dimakan, tidak peduli halal haram. Tapi ketika kita sudah menjalani puasa, hendaklah seperti kupu-kupu itu, makannya pilih-pilih, tidak mau makan yang haram. Berbeda dengan puasanya ular. Kalau puasanya ular ini hanya sekedar untuk mengganti kulitnya saja. Jadi ketika puasanya rampung, sekedar ganti kulit, memakai baju baru, ya sudah selesai. Ular tetap makan kadal, ular tetap makan kodok, ular tetap makan tikus. Jadi tidak ada perubahan dalam dirinya, kecuali hanya ganti kulit saja, ganti baju. Nah, oleh karena itu puasanya kita jangan seperti puasanya ular, ya, tapi seperti puasanya ulat, ya, puasanya ulat yang bisa merubah perilaku kita, ya, hidup kita menuju kepada yang lebih baik lagi. Inilah ya yang mendapatkan mungkin puasanya yang la'allakum tattaqun, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi menjadi muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih ya, boleh tambah sedikit lagi. Baik. Para pemirsa, pendengar ya, ngobrolan enteng ya bersama kita ya, masih kaitannya dengan di bulan suci Ramadan ini. Ya, bulan Ramadan
ya ibadah di bulan Ramadan ini kita jadikan jangan hanya musiman, ya artinya ibadah ini kalau bisa itu adalah sampai ajal kita menjemput, ya karena ibadah itu bukan seperti pohon, ya, yang ketika berbuah pada musimnya, ya. Misalnya ketika buah musim rambutan, maka pohon rambutan akan berbuah rambutan. Ketika musim mangga, pohon mangga akan berbuah mangga. Iya. Tetapi kalau kita ibadah, ya, jangan hanya sekedar mengandalkan ketika musim bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan pun, ya, seharusnya kita sebagai muslim yang baik harus senantiasa beribadah terus, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat yang ke-99. Allah berfirman di sana, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu semuanya, ya, sampai ajal menjemput. Jadi artinya ibadah ini adalah merupakan tugas kita, kewajiban kita sebagai makhluk Allah, ya, sepanjang hayat kita. Selagi kita masih diberi kesempatan, ya, diberi hidup, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, memperbaiki diri kita dan memperbanyak amal ibadah kita. Ya. Terima kasih Ustadz yang telah disampaikan tadi. Okay. Semoga nanti kita bisa benar-benar muhasabah, mengkoreksi diri seperti tadi ulat, ya. Dari ulat berpuasa, kemudian dikepompong berpuasa di situ, menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang cantik yang tadinya dibenci kemudian dipuji. Itu adalah semoga kita bisa menjadi seperti itu. Betul. Dan Ustadz, ini udah ada pertanyaan dari para pemirsa Ngateh Anget. Siap. Pertanyaan yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk bertaubat, apalagi biasanya kalangan muda, rata-rata masa muda katanya masa yang berapi-api, masih banyak cenderung menuju hal-hal yang maksiat. Kemudian dia bertobat. Bagaimana langkah-langkah untuk memulai bertobat ketika kita memang masa muda itu gangguannya memang lebih banyak gitu, Pak? Iya. Baik. Memang masa muda, ya, ini identik dengan, ya, darah muda, ya. Identik dengan hura-hura, ya. Namun di dalam agama kita, agama Islam, ya, justru malah sebaliknya. Ada hadis yang mengatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Gunakanlah 5 kesempatan sebelum kita didatangi oleh 5 kesempatan yang lainnya. Salah satunya adalah gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, bagaimana agar supaya langkah-langkah bertaubat itu bagaimana, ya? Pada intinya taubat itu kan artinya kembali, ya. Jadi bertaubat itu artinya kembali. Kita manusia pasti punya kesalahan, ya. Punya salah, punya dosa, karena ini adalah merupakan sifatnya manusia. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Nabi SAW juga sudah bersabda, ya, kullu bani adama khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu pasti punya salah, punya dosa. Wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang punya salah, punya dosa adalah at-tawabun, orang yang mau bertaubat. Nah, bagaimana agar supaya taubat kita, ya, memulainya bagaimana? Maka kita harus niat, ya, dalam arti di sini niat benar-benar, ya, berhenti dari berbuat maksiat itu tadi, berbuat kesalahan, berhenti dari kesalahan, ya, atau dosa yang sudah pernah kita lakukan, ya. Jadi, ya, di dalam hati kita ini punya keinginan kuat, ya, untuk berhenti, stop. Ya, sudah cukup, yang lalu biarlah berlalu, ya. Jangan pernah terbesit pikiran kepingin mengulanginya, ya. Kalau seperti ini namanya taubat sambel ini, ya. Ketika makan sambal kepedesan, sudah. Tapi ngulangi lagi. Ketika makan lagi, nah diulangi lagi. Nah, jadi, ya, yang pertama adalah niat, ya.
niat yang tulus ya, karena Allah, bukan karena paksaan. Kemudian yang kedua adalah berhenti ya, berhenti secara total dan tidak mau mengulangi kesalahan tersebut walaupun ya godaan ya, hambatan ya, bermacam-macam ya, karena itu adalah merupakan setan itu tidak akan berhenti-hentinya untuk menggoda manusia ya, dari berbagai arah, dari atas, dari bawah, samping kanan, samping kiri dan sebagainya ya. Setan tidak akan pernah putus asa sebelum manusia itu tergelincir ya, masuk ke dalam godaannya. Saya kira itu Mas ya, untuk bertaubat. Oke. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Tat. Tips apa yang bisa diberikan agar bisa istiqomah beramal baik setelah bulan Ramadan berlalu? Iya. Agar supaya bisa istiqomah ya. Nah, memang yang namanya istiqomah ini memang sulit. Ya. Iya, sulit ya. Kalau yang mudah itu istirahat. Istirahat. Kalau istirahat sulit. Baik. Istiqomah itu kan artinya tetap ya, tetap ya. Kalau bisa malah ditingkatkan lagi. Ya. Bagaimana agar supaya bisa menjaga ibadah kita agar supaya tetap istiqomah. Nah, kita kembali lagi kepada puasa kita ya. Inilah ciri atau tanda diterima atau tidaknya puasa kita. Seandainya puasa kita mungkin tidak diterima, ya berarti kita akan tetap kembali lagi ya kepada masa jahiliyah. Baik, jangan lupa nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa juga like, komen, share dan subscribe-nya. Ngeteh Anget Podcast luar biasa. Hah?